teman-teman, kembali lagi dengan saya Birnwira. Nah, di video kali ini aku akan sharing atau berbagi tentang persiapan persalinan. Nah, untuk ibu-ibu nih, untuk teman-teman yang sedang persiapan untuk persalinan, yang sedang hamil trimester 3 atau hamil besar, nah boleh simak videonya sampai selesai ya, agar kalian tahu nih apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan untuk persalinan nanti. Nah, sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share jika kalian merasa informasi yang saya bagikan itu bermanfaat untuk yang lain. Oke, nah ada beberapa persiapan yang harus disiapkan untuk seorang wanita hamil yang akan melahirkan. Biasanya meskipun udah punya anak 2, 3 juga saat melahirkan pasti masih bingung apa aja sih yang harus disiapkan, apalagi untuk teman-teman di sini yang masih hamil untuk anak pertama. Pasti bingung, apa aja sih Bu Bidan yang harus disiapin saat lahiran nanti? Saya ini harus gimana? Apa yang harus saya bawa gitu. Nah, teman-teman di sini, teman-teman yang akan bersalin, akan menjelang persalinan nih, ada beberapa cara atau beberapa persiapan yang harus disiapkan saat bersalin. Nah, yang pertama itu tempat persalinan atau di mana nanti teman-teman mau bersalin, lalu ditolong oleh bidan siapa atau ditolong oleh dokter siapa. Tempat bersalinnya di klinik bersalinkah atau di tempat bidan bersalinkah atau di rumah sakit mana atau di puskesmas. Nah, itu teman-teman harus persiapkan dari sekarang, harus dibicarakan, harus dikompromikan dengan keluarga dan suami. Jadi saat persalinan nanti teman-teman tidak bingung lagi mau bersalin di mana. Nah, jadi mulai dari kehamilan trimester 3 teman-teman harus sudah mulai nih mempersiapkan, harus sudah mulai menyiapkan tempat yang akan dituju nanti saat bersalin. Lalu yang kedua, dana. Nah, dana ini juga harus dipersiapkan. Dananya dari Mandiri kah, atau dari JKN kah, atau dari BPJS kah, atau asuransi kah. Nah, itu harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Nah, untuk teman-teman nih yang baru trimester pertama atau trimester 2, saya sarankan untuk tabulin. Biasanya ada beberapa bidan atau beberapa praktek bidan yang menyiapkan tabulin. Apa sih Bu Bidan tabulin? Tabulin itu adalah tabungan ibu bersalin. Jadi ibu saat kontrol itu menabung sedikit-sedikit di si bidan itu agar nanti saat bersalin agak mengurangi beban untuk biaya persalinan. Nah, coba deh teman-teman di sini tanya di bidan tempat biasa teman-teman periksa, ada nggak sih Bu Bidan di sini tabulin, diadain tabulin atau tidak gitu. Atau teman-teman bisa menabung di rumah sendiri tanpa tabungan itu diganggu gugat. Jadi benar-benar khusus untuk tabungan bersalin. Jadi saat bersalin itu memang harus benar-benar dipersiapkan dananya dari mana. Lalu yang ketiga yaitu kendaraan. Nah, nanti saat bersalin, saat mules, kendaraan juga harus dipersiapkan. Pakai kendaraan apa, dari siapa, misal nih pakai ambulan desa kah, pakai kendaraan tetangga kah, pakai kendaraan pribadi kita kah, atau pakai kendaraan saudara kah. Nah, itu harus dipersiapkan, harus di booking nih dari sekarang. Kan di buku periksa teman-teman, ini di buku pink teman-teman, biasanya ada tanggal tafsiran persalinan. Nah, kira-kira tanggal segitu harus dipersiapkan kendaraan nih untuk berjaga-jaga mules gitu, untuk berjaga-jaga kontraksi akan bersalin. Jadi teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan, harus sudah mulai membooking. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kendaraan pribadi, harus mulai dibicarakan dengan pemiliknya bahwa tanggal segini kemungkinan, atau dari tanggal segini sampai tanggal segini saya kemungkinan akan membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan ke tempat teman-teman bersalin nanti. Lalu yang keempat, sumbang darah. Nah, sumbang darah ini adalah orang yang siap mendonorkan darahnya, yang golongan darahnya sama dengan teman-teman saat persalinan nanti jika dibutuhkan. Misal nih, jika teman-teman misal nanti saat bersalin perdarahan dibutuhkan transfusi darah, harus sudah siap
keluarga ataupun saudara yang mempunyai golongan darah sama yang siap kapan saja dihubungi untuk mendonorkan darahnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pakaian bayi dan pakaian ibu yang harus dibawa. Nih kadang teman-teman bingung nih, apa aja sih Bu Bidan yang harus disiapin, pakaian bayinya apa aja, pakaian ibunya apa aja. Nih pakaian bayi yang pertama bedong, popok, baju bayi, gurita bayi boleh. Di tempat biasanya ada beberapa yang masih menggunakan dan ada beberapa ada yang tidak menggunakan. Sebenarnya gurita itu tidak wajib, itu hanya untuk menghangatkan si bayi saja. Lalu selain itu boleh topi bayi, alat mandi bayi seperti handuk, kuaslap itu bisa dibawa saat bersalin nanti. Nah, lalu pakaian ibunya seperti biasa, pakaian ibu, pakaian dalam ibu, lalu alat mandi, lalu boleh bawa gurita ibu atau korset. Nah, itu tadi beberapa yang harus dibawa, beberapa pakaian ibu dan bayinya yang harus dibawa saat bersalin nanti. Untuk jumlahnya itu tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, beberapa saja atau secukupnya saja. Untuk jumlahnya secukupnya saja. Jadi tidak perlu semuanya dibawa. Jadi misal nih kalau tinggal di tempat bidannya 2 atau 3 hari, nah diperkirakan saja berapa pakaian harus digunakan untuk si ibu dan si bayi ini. Nah teman-teman, itu tadi beberapa tips atau beberapa tips persiapan persalinan atau apa aja yang harus dibawa untuk persiapan persalinan itu tadi. Yang pertama itu tempat bersalin, yang kedua dananya, yang ketiga kendaraan, yang keempat sumbang darah atau yang akan mendonorkan darah, yang kelima itu metode KB apa yang akan dipakai setelah bersalin, dan yang keenam itu pakaian ibu dan bayi. Nah, itu yang harus dipersiapkan dari mulai trimester kedua, dari trimester ketiga. Sedangkan kalau untuk dana, sebaiknya jika dananya mandiri harus dipersiapkan dari trimester pertama agar nanti saat bersalin sudah siap semuanya. Nah teman-teman, itu tadi beberapa persiapan yang harus disiapkan saat bersalin nanti. Nah semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.